Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita masuk ke bab 4 sumber Anda nih. Kita bakal ngomongin momen penting banget di awal abad ke-20. Ini soal lahirnya mekanika kuantum modern. Periode ini, apalagi sekitar tahun 1925, itu benar-benar ledakan pemikiran yang ya mengubah cara kita lihat realitas. Betul sekali. Jadi, setelah pionir kayak Planck, Einstein, sama Bohr, itu meletakkan dasar ya kan? Soal kuanta energi, model atom awal, panggungnya udah siap buat revolusi berikutnya. Sumber Anda kan menyoroti gimana tokoh kayak Erwin Schrödinger sama Werner Heisenberg, mereka ini nerusin penemuan sebelumnya, bikin kerangka matematika yang akhirnya bisa jelasin perilaku aneh dunia subatomik. Gitu. Balik fungsi gelombang itu ternyata soal probabilitas ya. Terus kita lihat juga pendekatan mekanika matriks Heisenberg. Ini kan beda banget, tapi kok bisa dibilang setara? Sama nanti gimana konsep spin itu buka jalan ke komputasi kuantum, ke qubit. Siap deh lihat fisika klasik diguncang habis-habisan. Mari kita mulai penjelajahan kita. Oke, kita mulai dari Erwin Schrödinger dulu. Tahun 1925 itu kan penting banget. Terobosan besar dia apa sih sebenarnya? Jadi, Schrödinger itu dia kan terinspirasi sama idenya de Broglie ya, kalau partikel itu juga punya sifat gelombang. Nah, dia bikin lompatan konsep gitu. Dia rumusin persamaan matematis, yang sekarang kita kenal persamaan Schrödinger itu, buat deskripsiin gimana gelombang partikel kuantum tunggal ini bergerak, berubah seiring waktu. Beda nih sama gelombang klasik biasanya. Tunggu bentar, ada istilah fungsi gelombang. Simbolnya psi itu kan. Kalau ini bukan gelombang fisik, kayak gelombang air gitu. Terus fungsi ini ngegambarin apa dong? Kenapa penting? Nah, pertanyaan bagus itu. Ini inti bedanya. Fungsi gelombang, psi ini, dia itu deskripsi matematis lengkap soal keadaan partikel kuantum. Uniknya lagi dia pakai bilangan kompleks. Kenapa coba? Karena kita butuh info bukan cuma seberapa besar kemungkinan nemuin partikel, amplitudo, tapi juga fasenya. Fase ini kayak posisi dalam siklus naik turun gelombangnya gitu. Dan fase ini penting banget buat jelasin fenomena kayak interferensi, di mana gelombang probabilitas bisa saling nguatin atau ngilangin. Persamaan Schrödinger itu sendiri, ya gampangnya, aturan main matematika gimana nilai-nilai kompleks fungsi gelombang ini berubah. Dari situ kita bisa hitung tingkat energi yang boleh dimiliki elektron di atom misalnya. Kayak nada alaminya sistem kuantum lah. Oh, jadi bukan rumus biasa aja ya, tapi kayak kunci buat buka pemahaman baru gitu. Sumber Anda nyebutin Schrödinger sendiri awalnya nggak nyangka dampaknya bakal sejauh ini. Betul. Persamaan ini jadi tulang punggung buat memahami interaksi cahaya materi, interaksi antar elektron, bahkan dasar buat kimia kuantum, ilmu material, superkonduktivitas, sampai fisika nuklir nanti. Ada cerita menarik juga. Katanya ide ini muncul pas Schrödinger lagi menyepi di Alpen. Sumber Anda juga nyebut gaya hidupnya agak unik ya. Dan bukunya nanti, What is Life, yang coba lihat hidup dari kacamata fisika, itu ternyata pengaruhnya gede banget, inspirasi Watson dan Crick nemuin DNA. Oke. Nah, ini bagian yang sering bikin bingung nih. Kalau fungsi gelombang psi itu bukan representasi fisik partikelnya, terus artinya secara fisik apa dong? Di sini peran Max Born masuk kan? Gimana kita hubungin matematika abstrak ini ke dunia nyata? Tepat sekali. Dan interpretasi Max Born ini salah satu pilar utama mekanika kuantum. Sekaligus yang paling menantang intuisi klasik kita. Born sadar kalau fungsi gelombang itu sendiri bukan sesuatu yang bisa kita ukur langsung. Tapi kuadrat dari magnitudonya, psi x kuadrat, itu ngasih sesuatu yang konkret. Probabilitas. Peluang nemuin partikel di lokasi X kalau kita ukur. Jadi bukan pasti di situ, tapi kemungkinan ada di situ. Wah, ini perubahan besar banget dari cara mikir fisika sebelumnya, bukan? Perubahan paradigma fundamental. Fisika klasik kan deterministik. Tahu kondisi awal, bisa prediksi masa depan pasti. Mekanika kuantum, lewat Born, bilang kalau di tingkat dasar, alam semesta itu probabilistik. Keacakan itu bukan cuma karena kita nggak tahu, tapi emang bagian dari realitas kuantum itu sendiri. Fungsi gelombang itu jadinya lebih kayak representasi informasi kita soal kemungkinan hasil, bukan deskripsi keadaan partikel sebelum diukur.
Ini dulu susah diterima, bahkan sama Einstein yang bilang Tuhan nggak main dadu itu. Tapi ya bukti eksperimennya terus dukung interpretasi ini. Intinya, alam semesta di dasarnya nggak pasti. Realitas kuantum itu bukan apa adanya, tapi apa kemungkinannya. Terus gimana soal pengukuran itu sendiri? Katanya tindakan ngukur itu malah ngubah sistemnya. Kedengarannya aneh banget sih. Emang kedengaran aneh, tapi ya itu konsekuensinya. Sebelum diukur, partikel bisa ada dalam superposisi, gabungan banyak kemungkinan keadaan sekaligus. Bisa di sini dan di sana misalnya. Nah, proses pengukuran itu maksa sistem buat milih satu keadaan spesifik dari semua kemungkinan itu. Ini yang namanya keruntuhan fungsi gelombang. Oh, Superposisi yang kaya kemungkinan itu lenyap seketika, kita dapat satu hasil pasti. Prosesnya nggak bisa dibalik. Kita dapat info spesifik, tapi kehilangan potensi kuantum lainnya. Kayak alam semesta nahan napas gitu, sampai kita lihat, baru dia nentuin satu kenyataan. oke. Mari kita lihat gimana kerangka kerja baru ini ngejelasin salah satu eksperimen paling ikonik yang bikin pusing itu, eksperimen celah ganda pakai elektron. Sumber Anda bahas ini lumayan dalam ya. Gimana teorinya ngejelasin ini? Eksperimen ini benar-benar nunjukin sifat ganda partikel gelombang sama peran pengukuran. Menurut de Broglie dan Schrödinger, satu elektron itu bisa kayak gelombang. Dan, nah ini anehnya, lewat kedua celah barengan. Asal kita nggak ngintip dia lewat mana. Fungsi gelombang yang nyampe di layar detektor itu ya superposisi, penjumlahan, dari fungsi gelombang yang dari celah kiri psi L sama celah kanan psi R. Dan penjumlahan ini yang bikin pola interferensi itu. Garis terang gelap kayak gelombang air. Persis, probabilitas nemuin elektron di posisi X di layar itu kuadrat dari amplitudo totalnya, psi Lx plus psi Rx kuadrat. Nah, pas kedua gelombang probabilitas ini ketemu sefase, saling nguatin. Jadi probabilitas tinggi, garis terang. Pas fasenya lawan arah, saling ngilangin, probabilitasnya 0, garis gelap. Jadilah pola interferensi. Kuncinya, ini ditekankan juga di sumber Anda, ini cuma kejadian kalau kita nggak tahu elektronnya lewat jalur mana. Nah ini dia. Terus apa yang kejadian kalau kita coba cari tahu? Misalnya pasang detektor gitu di salah satu celah. Pas itulah, keajaiban kuantumnya hilang. Kalau kita deteksi elektron lewat satu celah, tindakan ngukur itu ngeruntuhin fungsi gelombangnya. Ah gitu. Superposisinya lenyap, elektron dipaksa milih satu jalur, terus dia jadi kayak partikel biasa aja. Hasilnya, pola interferensi hilang. Kita cuma lihat dua garis terang di layar, sesuai partikel yang lewat kiri atau kanan. Yap. Kayak alam semesta bilang, oke, mau tahu jalurnya? Boleh. Tapi efek gelombangnya nggak bisa kamu lihat lagi, gitu. Eksperimen ini bahkan udah berhasil dilakuin pakai molekul gede kayak buckyball C60 loh. Wow. Ini nunjukin dualitas gelombang partikel sama efek pengamat ini bukan cuma buat partikel kecil banget, tapi fenomena kuantum yang lebih umum. Itu benar-benar salah satu misteri terbesar ya. Cuma dengan niat melihat, kita ngubah hasilnya. Bikin pusing emang mikirinnya. Oke, ini bawa kita ke fenomena kuantum aneh lainnya yang jelasin sifat gelombang. Penerowongan kuantum. Quantum tunneling. Konsepnya kayak nembus tembok gitu ya kedengarannya. Haha, iya, kedengarannya kayak fiksi ilmiah. Tapi ini fenomena nyata yang dijelasin mekanika kuantum. Jadi, karena fungsi gelombang partikel itu nggak langsung nol di batas penghalang energi, ada probabilitas tertentu partikel itu bisa muncul di sisi lain penghalang meskipun energi kinetiknya secara klasik nggak cukup buat ngelewatin puncak penghalang itu. Bayangin aja kamu dorong bola ke bukit yang ketinggian. Klasik kan? Dia berhenti terus balik lagi. Tapi di dunia kuantum, ada peluang kecil bola itu tiba-tiba udah ada di sisi lain bukit tanpa pernah punya energi cukup buat naik ke puncak. Dan kemungkinan ini nggak selalu sama kan? Ada faktornya. Benar. Probabilitas terowong ini tergantung banget sama tinggi sama lebar penghalangnya. Makin tinggi atau lebar, makin kecil kemungkinannya. Terus juga massa sama energi partikelnya. Partikel ringan kayak elektron lebih gampang nerowong. Ini cuma aneh-anehan teori aja atau ada dampaknya di dunia nyata nih? Oh, ini nyata banget dan penting. Sumber Anda menyebut gimana ahli kimia kayak Friedrich Hund pakai konsep ini buat ngitung seberapa sering elektron bisa lompat antar orbital di molekul. Fenomena ini juga fundamental di fisika nuklir. Jelasin gimana partikel alfa bisa kabur dari inti atom pas peluruhan radioaktif padahal terikat kuat. Bahkan fusi nuklir di matahari juga bergantung sama penerowongan kuantum ini supaya proton bisa ngalahin tolakan listriknya terus gabung. Jadi bukan cuma trik kuantum, tapi mekanisme penting di alam semesta.
Menarik banget ternyata di waktu yang hampir barengan sama Schrödinger ngembangin mekanika gelombangnya, ada Werner Heisenberg datang dengan pendekatan beda banget, mekanika matriks. Sumber Anda malah nyebut dia ngembanginnya pas lagi nyepi di Pulau Helikolen gara-gara alergi serbuk sari. Pendekatan beda buat masalah yang sama, gitu. Iya, di tahun 1925 juga. Pendekatan Heisenberg ini, beda banget. Filosofisnya, matematisnya juga. Dia nggak fokus ke fungsi gelombang yang kontinu nyebar gitu, tapi fokus ke apa yang bisa diamati di eksperimen. Kayak frekuensi sama intensitas cahaya yang dipancarin atom. Dia sadar kalau besaran fisika kayak posisi, momentum, energi itu bisa direpresentasiin bukan pakai angka biasa, tapi pakai matriks. Susunan angka dalam baris kolom gitu bisa tak hingga ukurannya. Gurunya, Max Born, baru sadar kalau ini tuh aljabar matriks. Terus, beda mendasarnya apa sama Schrödinger selain pakai matriks ini? Salah satu ciri khas paling nonjol dari mekanika matriks itu penekanannya ke sifat non-komutatif beberapa pasangan besaran fisika. Artinya apa? Urutan ngukurnya itu penting. Misalnya, ngukur posisi partikel, matriks X, terus ngukur momentumnya, matriks P. Itu hasil statistiknya bakal beda kalau kamu ukur momentum dulu, baru posisi. Pakai bahasa matriks, X kali P itu nggak sama dengan P kali X. XP non sama dengan PX. Oh. Ini bukan cuma aneh-anehan matematika. Ini cerminan fakta fisika mendasar yang nyambung banget sama prinsip ketidakpastian Heisenberg. Kamu nggak bisa tahu posisi sama momentum partikel secara presisi sempurna barengan. Makin pasti tahu yang satu, makin kabur yang lain. Tapi kan kedua teori ini, gelombang Schrödinger sama matriks Heisenberg, akhirnya sama aja kan? Kok bisa dua gambaran yang kelihatannya beda banget ngasilin fisika yang sama? Nah, itu dia bagian yang kerennya. Meskipun awalnya kelihatan beda banget, satu pakai persamaan diferensial buat gelombang, satu pakai aljabar matriks, ternyata dua-duanya ngasih prediksi fisis yang persis sama buat sistem kuantum yang sama. Paul Dirac, terus John von Neumann secara lebih formal berhasil buktiin secara matematis kalau keduanya itu cuma dua bahasa atau representasi beda dari teori kuantum fundamental yang sama. Luar biasa ya. Iya ya. Kayak dua orang naik gunung dari sisi beda, tapi ketemunya di puncak yang sama. Ini nunjukin ada kebenaran fisika yang lebih dalam di baliknya, nggak peduli kita pakai formalisme matematika yang mana buat ngegambarinnya. Dan Dirac nggak berhenti di situ ya. Dia melangkah lebih jauh lagi. Betul. Dirac terus ambil langkah besar berikutnya, gabungin mekanika kuantum sama teori relativitas khusus Einstein. Ini perlu buat deskripsiin partikel kayak elektron yang bisa gerak cepat banget dekat kecepatan cahaya. Hasilnya, persamaan Dirac tahun 1928. Persamaan ini nggak cuma sukses deskripsiin elektron secara relativistik, tapi secara mengejutkan juga prediksiin adanya antipartikel. Partikel massa sama, tapi muatan lawan. Oh iya? Iya, prediksinya terbukti bener pas positron, anti-elektron, ditemuin. Sementara itu, von Neumann ngasih landasan matematis yang kokoh banget buat seluruh bangunan mekanika kuantum, pakai konsep ruang Hilbert. Itu ruang vektor abstrak yang bisa nampung semua kemungkinan keadaan kuantum. Oke. Mari kita akhiri bagian ini dengan properti kuantum fundamental lain yang juga muncul di era ini, spin. Dan gimana nih ngarah ke konsep qubit, unit dasar komputasi kuantum? Eksperimen Stern-Gerlach tahun 1922, bahkan sebelum teori kuantum makang, jadi kunci ya di sini. Krusial banget, dan sumber Anda ngejelasinnya bagus. Otto Stern sama Walter Gerlach bikin eksperimen cerdik. Mereka tembakin atom perak netral lewat medan magnet yang sengaja dibikin gak seragam. Secara klasik, mereka ngarepnya momen magnetik internal atom yang kita tahu akibat spin, itu orientasinya acak. Jadi atomnya nyebar jadi satu garis kontinu aja di layar detektor. Tapi bukan itu yang terjadi kan? Hasilnya malah ngejutin banget dan gak bisa dijelasin fisika klasik. Sama sekali bukan itu. Yang mereka amati itu atom peraknya kepisah jadi dua kelompok titik yang jelas di layar. Nggak ada atom yang mendarat di tengah-tengahnya. Ini bukti eksperimental pertama yang kuat banget kalau properti intrinsik elektron yang namanya spin ini sifatnya terkuantisasi. Artinya, pas diukur dalam arah tertentu, misalnya arah medan magnet, komponen spin cuma bisa ambil dua nilai diskrit.
Sebut aja atas atau bawah. Nggak ada nilai di antaranya. Gimana mekanika kuantum modern ngejelasin kok bisa kepisah jadi dua kelompok gitu? Penjelasannya ya pakai superposisi sama pengukuran lagi. Atom perak masuk medan magnet itu dalam keadaan superposisi spin atas dan bawah. Medan magnet yang nggak seragam itu ngasih gaya dorong beda kedua komponen superposisi ini, satu ke atas, satu ke bawah, jadinya misahin atom jadi dua lintasan. Nah, pas atom nabrak layar detektor, itu proses pengukuran. Superposisinya runtuh, atomnya secara acak milih satu keadaan, entah kedeteksi di kelompok atas, spin atas, atau kelompok bawah, spin bawah. Sumber Anda juga nyebutin detail menarik kalau lintasan atom jadi terjerat, entangled, sama keadaan spinnya. Dan sistem dua tingkat kayak spin inilah yang jadi dasar dari qubit. Tepat sekali. Kalau bit komputer klasik cuma bisa 0 atau 1, kayak saklar on-off, qubit manfaatin sifat kuantum ini. Kita bisa definisiin spin bawah sebagai keadaan 0 kolong, dan spin atas sebagai 1 kolong. Qubit itu bisa ada di keadaan 0, atau 1, atau, nah ini kekuatannya, dalam superposisi keduanya. Ditulisnya A0 kolong plus B1 kolong, di mana A sama B itu bilangan kompleks yang hubungannya sama probabilitas. Ini kayak dimmer lampu, bukan saklar on-off. Qubit bisa ada di banyak keadaan antara 0 dan 1 secara bersamaan. Kita bisa visualisasiin kayak titik di permukaan bola bloh. Kutub utara 0 kolong, kutub selatan 1 kolong, nah titik lain di permukaannya itu representasi superposisi yang beda-beda. Wow! Kemampuan buat ada di banyak keadaan sekaligus, inilah yang ngasih komputasi kuantum potensi kekuatan luar biasa dibanding komputasi klasik. Jadi revolusi kuantum pertama ini puncaknya sekitar 1925 ya. Itu benar-benar naruh fondasi matematika sama konsep yang kokoh banget. Mulai dari persamaan Schrödinger, interpretasi probabilitas Born, mekanika matriks Heisenberg, sampai ditemuinya spin dan ngarah ke qubit. Periode yang padat banget penemuannya. Iya, periode ini ngasih kita perangkat konsep sama matematis buat akhirnya ngertiin eksperimen yang dulu bikin bingung. Kayak celah ganda, penerowongan kuantum, plus jelasin struktur atom, molekul, dengan presisi luar biasa. Kerangka mekanika kuantum yang dibangun waktu itu sukses banget buat prediksi hasil eksperimen. Tapi, menariknya, implikasi filosofisnya soal sifat dasar realitas, peran probabilitas, efek pengamat, itu masih jadi topik diskusi sama penelitian yang hidup banget sampai sekarang. Pertanyaan-pertanyaan ini belum sepenuhnya kejawab loh. Benar-benar perubahan cara pandang yang fundamental ya soal gimana alam semesta bekerja di level terdalam. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang mungkin menarik buat Anda renungkan. Nyambung dari diskusi kita soal pengukuran. Mengingat tindakan mengukur itu secara fundamental maksa sistem kuantum keluar dari superposisi ke satu hasil pasti, seberapa nyata sih sifat kayak posisi atau spin partikel sebelum kita ngukurnya? Apa sifat itu udah ada pasti tapi ngumpet kayak pandangan variabel tersembunyi? Atau keberadaannya cuma sebagai potensi aja di lautan probabilitas yang baru jadi konkret pas ada interaksi pengukuran? Apakah realitas di tingkat kuantum itu baru ada pas kita lihat? Terima kasih sudah menyimak penjelajahan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.